Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Ariadila. Saya dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan topik yang cukup menarik, yaitu tentang sejarah perkembangan keperawatan di dunia dan di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai topik, kita harus tahu dulu apa sih itu perawat. Perawat adalah suatu profesi yang difokuskan pada perawat individu, keluarga, masyarakat dalam memberikan asuhan keperawatan baik orang sehat maupun orang sakit. Sejarah perkembangan keperawatan dimulai pada zaman purbakala. Pada zaman ini, orang-orang percaya tentang adanya kekuatan mistik yang menyebabkan orang sakit. Kepercayaan ini biasa disebut dengan nama anisme. Mereka meyakini bahwa sakitnya seseorang disebabkan karena kekuatan alam atau pengaruh gaib seperti batu-batu, pohon besar, dan gunung-gunung tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan dewa-dewa, di mana diyakini seseorang sakit itu disebabkan oleh kemarahan para dewa. Sehingga masyarakat di sana mendirikan kuil-kuil untuk menyembah para dewa yang diyakini oleh mereka. Yang kedua, zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seseorang yang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan dari Tuhan. Pusat perawatan adalah tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien. Perawat dianggap sebagai budak dan hanya membantu dan bekerja atas perintah pemimpin agama. Yang ketiga, zaman Masehi. Perkembangan keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana pada saat itu banyak terbentuk diakles, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan perawatan untuk mengubur bagi orang yang meninggal. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia yang diawali pada masa penjajahan Belanda, di mana perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit. Pada 1799 didirikan rumah sakit BNN Hospital di Jakarta untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Usaha pemerintahan kolonial Belanda pada masa ini adalah membentuk Piras Kesehatan dan Dinas Kesehatan Rakyat. Tetapi tidak diikuti perkembangan profesi keperawatan karena tujuannya hanya untuk kepentingan tentara Belanda saja. Yang kedua, masa penjajahan Inggris. Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Berkat dari semboyannya, yaitu kesehatan adalah milik manusia, ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk di bumi, antara lain pencecaran umum, cara merawat pasien dengan gangguan jiwa, kesehatan para tahanan. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Pada masa ini, perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, dan di dunia keperawatan di Indonesia mengalami zaman kegelapan. Tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang terdidik. Pimpinan rumah sakit diambil alih oleh Jepang. Akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbulnya wabah. Zaman kemerdekaan. Pada 1949 mulai adanya perkembangan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit dan balai pengobatan. Pada 1952 didirikan sekumpulan guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan 1962, yaitu Akper milik Departemen Kesehatan di Jakarta untuk menghasilkan perawat profesional pemula. Demikianlah video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.